Ya, kita ke informasi lainnya. Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, secara eksklusif bicara banyak hal termasuk karir politik Agus Harimurti Yudhoyono soal Pilpres sampai hubungannya dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri. Ya, obrolan bersama pemimpin redaksi Liputan 6 SCTV Retno Pinasi ini kami cuplik untuk Anda dalam SBY Bicara. Tapi Bapak sama Ibu kompak terus ya? Ya, alhamdulillah sampai akhir hayat Ibu. Nggak pernah berantem ya Pak? Gara-gara milih kain tuh nggak pernah ya? Tetap ada. Jadi kalau ada orang bilang nggak pernah berantem tuh pada bohong. Oh gitu ya? Ada, tapi akhirnya resolve gitu ya Pak? Iya. Baik Pak, ini foto keluarga ya? Keluarga. Mungkin foto-foto akhir lah. Iya, bersama Belum. Ibu ya? Iya, sama Ibu. Bapak dulu kan berhenti dari karir militer 7 tahun sebelum masa pensiun. Betul. Waktu itu Bapak bintang 3 nih Pak. Iya. Nah kalau Mas AHY juga istilahnya pensiun lebih cepat Iya. dari jalur militer dengan pangkat mayor. Iya. Apa Pak pertimbangannya saat itu? Tidak banyak yang mengetahui secara pasti why-nya. AHY ini kan karier militernya cemerlang dan banyak yang meramalkan akan sukses suatu saat menjadi jenderal. Mereka termasuk kolega-koleganya di Akademi Militer dan kalangan militer lah. Tapi ada satu momen, tiba-tiba ada sejumlah kekuatan politik, partai-partai politik yang ingin mencalonkan AHY sebagai Gubernur Jakarta. DKI waktu itu ya? Saya dengan Ibu Ani mengerti ini sangat tidak mudah. Saya to be frank mengambil posisi pasif. Saya dengan Ibu Ani. Saya panggil Agus sama Anissa, ada seperti ini, tolong pikirkan dalam-dalam. Akhirnya ada istikharah berdua, satu malam penuh karena menjelang pendaftaran sebagai calon gubernur. Kemudian hari berikutnya lagi menyampaikan kepada saya dan Ibu Ani menangis mendengarnya. Kami sudah mengambil keputusan bersama Anissa untuk siap untuk pindah pengabdian. Ibu Ani menangis? Menangis karena tahu risikonya, ya bisa sukses, bisa tidak sukses. Dan tidak mudah juga sebagai seorang ibu melihat anaknya yang merintis karier di militer harus pindah pengabdian. Banyak orang mengira saya yang memaksa. 100% tidak. Karena kami tahu risikonya. Sejarah menakdirkan dia kalah. Dan setelah itu dia belajar banyak dalam kehidupannya. Masuk dunia politik juga tidak mudah. Selama 8 tahun terbanting-banting, ups and downs. Ibu Ani di rumah sakit sempat berat sekali ya coba anak-anak kita. Saya bilang ya itu cara Tuhan untuk mendidik AHY. Bahwa hidup itu tidak selalu indah termasuk dunia politik. Tapi sekarang Mas AHY sudah menjadi Menko. Posisi level menteri yang dulu Bapak pernah tempati juga, pernah jadi Menko juga gitu. Apakah menurut Bapak, Mas AHY sekarang ini sudah berada di jalur yang tepat untuk karir politiknya mendatang? Saya pikir sudah Mbak Retno, dia pernah memimpin partai karena saya harus tahu diri, masa saya sudah habis, saya harus keluar dari dunia politik praktis, menjalani hidup saya yang baru. Dia sebagai generasi yang lebih muda mendapatkan amanah dari partai untuk memimpin. Bahkan pernah kepemimpinannya mau dirampas oleh sebuah kekuatan, tapi dia bertahan, berani menghadapi, dan itu ujian Tuhan juga, ujian sejarah juga. Dan menurut saya ya ini bagus untuk kelanjutan karier politik AHY ke masa depan. Kita bicara Pilpres nih, kita tarik mundur lagi ke tahun 2014. Saat itu kontestasinya antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu begitu keras dan begitu panas. Bapak, yang Bapak lakukan sebagai presiden saat itu untuk menjaga supaya situasi tetap kondusif? Justru saya melihat bahwa kompetisinya keras. Ya, mengapa keras? Karena memang tidak ada presiden incumbent. Jadi baik Pak Jokowi bersama Pak JK, Pak Prabowo bersama Pak Hatta Rajasa merasa punya kans, merasa punya opportunity untuk terpilih menjadi pemimpin bangsa. Nah, saya melihat kerasnya benturan,
maka saya mengambil posisi sebagai presiden, biarlah saya netral, tidak mendukung dan memberikan endorsement kepada siapapun, apakah pasangan Pak Jokowi, Pak JK, ataupun Pak Prabowo, Pak Hatta. Saya mengambil posisi netral. Tugas saya adalah memastikan agar pemilu itu berlangsung secara damai. Meskipun keras kontestasinya, jangan sampai mengalir ke akar rumput, menggoncangkan stabilitas dan keamanan nasional. Itu tugas saya, peran saya. Nah yang kedua, Mbak Retno, saya juga ingin pilpresnya berlangsung secara damai, jujur, dan adil. Free and fair elections. Ini mengenai hubungan Pak SBY dengan Ibu Megawati nih Pak, Iya. yang disebut-sebut masih berjarak. Apakah pandangan ini benar? Jujur, kalau ada yang berpandangan seperti itu tidak salah. Meskipun tidak berarti tidak bisa bertemu sama sekali, tidak bisa berjabat tangan, tidak bisa berbicara secukupnya. Tidak seburuk itu sebetulnya, tapi memang benar belum cair sekali. Kalau saya berusaha memahami Mbak ya, mungkin kontestasi kami dulu juga keras. Tahun 2004, 2009, barangkali itu pengaruh atau sisa-sisa dari kontestasi yang keras ya. Yang jelas Mbak, saya menghormati beliau sebagai presiden pendahulu ya, dan tidak ada hambatan dari sisi hati saya. Ya, mungkin time will tell, mungkin sejarah akan menakdirkan nanti seperti apa hubungan saya dengan beliau ke depan. Apa ada upaya Pak untuk mungkin membuka kembali komunikasi? Sebetulnya ada dan boleh dikatakan banyak. Ya. Paling tidak mendiang Bapak Taufik Kemas bersahabat dengan baik sampai akhir hayatnya dengan saya. Itu ingin betul, dan Pak Taufik Kemas sering berbincang-bincang dengan almarhumah istri tercinta Ibu Ani untuk bagaimana kedua keluarga ini bisa menjalin lagi silaturahmi dengan baik. I know, beliau seperti itu. Ibu Ani juga welcome sekali. Tetapi sekali lagi memang Tuhan belum menakdirkan, artinya ada. Dan kalau ada acara-acara formal, Ibu Megawati juga datang, bertemu dengan saya, berjabat tangan. Tetapi mungkin Pak Taufik Kemas dan sahabat yang lain ingin lebih dari itu. Bagus kalau mantan presiden membawa keteduhan bagi dunia politik di Indonesia. Artinya seperti itu, dan saya menyerahkan kepada sejarah, pada takdir Tuhan. Tapi yang jelas saya tetap menghormati beliau.